Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Welem Sairwona MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Dan yang juga saya hormati teman-teman seperjuangan program studi pendidikan agama Kristen, Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini, saya, Dirk Novel Alvareza, dengan NIM 211715003 akan memaparkan hasil kajian yang telah saya buat dengan tema menghakimi menurut Injil. Kiranya paparan orasi ini dapat membawa kita semakin memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Alasan saya mengambil tema ini terkait kebenaran Alkitab adalah kerisauan saya dalam melihat banyaknya kalangan Kristiani yang cukup keliru dalam memandang kata menghakimi dalam Alkitab. Tentunya ini terjadi karena kurangnya eksposisi yang kompleks terhadap Alkitab. Nah, jika kita cek web Sarapan Pagi Biblika sebagai salah satu web valid bagi kita yang ingin memahami eksposisi Alkitab lebih kompleks, kata menghakimi dalam Alkitab menunjuk kepada 7 pengertian. Yang pertama, menilai. Yang kedua, mengkritik. Yang ketiga, mewasiti. Yang keempat, menduga. Yang kelima, berpendapat. Yang keenam, memutuskan. Dan yang ketujuh, memisahkan antara yang baik dan yang benar. Nah, kita dapat menemukan kata menghakimi dalam Injil Matius, Lukas, dan Yohanes dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, tapi konteks menghakimi yang akan kita pelajari di sini adalah menghakimi dalam arti mengkritik atau menegur untuk menyatakan dosa atau kesalahan sesama kita yang juga memahami kebenaran. Nah, kita akan mengambil Matius pasal 7 ayat 1-5 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia sebagai landasan eksposisi kita pada kali ini. Ya. Sekarang mari kita membedah Injil Matius pasal 7 ayat 1-5. Jika kita membaca ayat 1, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus melarang orang menghakimi sesamanya. Nah, di ayat 2, Tuhan Yesus memberi alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi. Tapi kalau kita cek di ayat 3-5, kita akan menemukan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang menghakimi. Tuhan Yesus memberi gambaran jelas bahwa orang yang menghakimi di sini adalah orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak mau berkaca kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, ini menunjuk pada orang-orang yang sibuk mengurusi kesalahan orang lain tanpa mau memeriksa dosa-dosa yang ada pada dirinya sendiri yang masih melekat. Nah, perlu diingat bahwa konteks dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-5 ini, Tuhan Yesus menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang masih suka menyatakan kesalahan sesamanya tanpa mau memeriksa dirinya sendiri. Nah, bukan hanya di Injil Matius, tapi dalam perikop yang sama, dalam Lukas pasal 6 ayat 37-42, yang juga berperikop tentang menghakimi, juga berisi makna yang sama dengan Injil Matius. Namun, dalam Injil Lukas terdapat kalimat jangan menghukum dan kamu tidak akan dihukum. Ini mengarah pada keinginan mencelakakan sesama tanpa keadilan. Ya. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus yang sudah ditebus, kita memiliki hubungan yang eksklusif dengan Bapa segala roh. Artinya kita tidak lagi mencintai dunia dengan segala keinginannya yang bertabrakan dengan cara pandang Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini kita ditekankan untuk terus melawan kepuasan daging dari kerja keras iblis yang terus berusaha untuk menjerumuskan kita. Nah, sebagai manusia yang harus tahu diri karena sudah ditebus, kita masuk dalam proses kekudusan. Artinya kita boleh menghakimi dalam arti menilai, menyatakan kesalahan, dan menegur kawan seiman yang paham kebenaran, supaya dia berbalik dari perilakunya yang melanggar kekudusan. Tuhan Yesus telah menjelaskan ini dalam Lukas pasal 17 ayat 3 tentang menegur sesama yang berbuat dosa. Tentu ini dilakukan dalam motivasi kasih, bukan kesombongan.
Nah, dalam hal ini kita sebagai umat percaya tidak menghukum, tapi hanya menyatakan kesalahan saudara seiman yang kembali mencintai dosa atau kembali terjatuh dalam dosa, supaya berbalik kepada proses kekudusan ilahi. Ini justru menjadi ekspresi kasih kita yang mendukung kekudusan sesama. Nah, jadi kita layak menyatakan kesalahan sesama kita sejauh kita benar-benar berjalan di jalur Allah dan berproses menuju kesucian hidup melalui penyangkalan diri setiap hari. Ya, sejauh kita tidak mencintai dosa, melainkan kita sadar bahwa kita berusaha menghidupi hidup Tuhan Yesus. Jadi, yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan boleh menghakimi yang hidup dalam dosa padahal dia tahu kebenaran. Tapi yang masih hidup dalam dosa tidak boleh menyatakan maupun menegur mereka yang juga hidup dalam dosa. Itulah kenapa Tuhan Yesus menegaskan dalam perumpamaannya, supaya kita mengeluarkan dahulu balok di mata kita, supaya kita dapat dengan jelas mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara kita. Demikian paparan orasi yang telah saya jabarkan, kiranya dapat membawa kita semakin memahami isi pikiran dan perasaan Allah. Amrih mulyo dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.